Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Triastuti dari kelas MBS 4E, NIM 185211170, akan menyampaikan sedikit materi tentang koperasi syariah. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah non-bank. Langsung saja untuk pengertiannya, koperasi syariah sendiri adalah suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama atau kolektif sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah landasan hukum syariah. Di sini ada 3 landasan. Yang pertama, koperasi syariah berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang di dalamnya terkandung inti menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang dalam perbuatan keburukan. Yang kedua adalah koperasi syariah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 87 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar perekonomian syariah. Dan pada ayat keempat, ketentuan mengenai koperasi berdasarkan pada ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah landasannya, koperasi syariah berlandaskan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip koperasi syariah. Prinsip-prinsip ini ada 7 prinsip. Yang pertama, keterbukaan, bahwa siapapun anggotanya bisa menjadi anggota koperasi ini tanpa memandang suatu agama, etnis, afiliasi politik, dan perbedaan lainnya. Yang kedua adalah keadilan. Dalam koperasi, setiap orang boleh memperoleh hasil dari setiap usahanya. Semakin banyak ia memanfaatkan jasa koperasinya, maka hasil yang ia peroleh juga akan semakin banyak. Yang ketiga adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam koperasi, prinsip ini diberlakukan dengan cara membatasi keuntungan dari saham yang ditanamkan anggota di koperasi. Yang keempat adalah otonomi. Anggota mengendalikan sepenuhnya ke arah mana dan bagaimana usaha koperasi diselenggarakan. Yang kelima adalah kebebasan mengemukakan pendapat atau keinginan. Dalam koperasi, prinsip ini disebut satu orang satu suara. Artinya, suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota koperasi. Yang keenam adalah pendidikan anggota, yaitu pendidikan untuk menanamkan karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah, aktivitas melakukan inovasi, solidar terhadap sesama, terus karakter yang diperlukan untuk memajukan, sekaligus pendidikan untuk mengasah wawasan dan keahlian dari anggotanya untuk mengelola koperasi. Yang ketujuh adalah kerjasama aktif antar sesama koperasi. Ikhtiar untuk mencapai suatu perbaikan ekonomi pasti menghadapi banyak suatu tantangan atau masalah juga. Jadi semakin berat tantangannya, semakin sulit juga untuk menghadapi sendiri. Karena itu, koperasi harus merapatkan barisan untuk membangun kerjasama yang solid antar dengan koperasi Selanjutnya lainnya. adalah mekanisme koperasi syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme koperasi syariah. Yang pertama, dengan pengumpulan dana. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan di sini adalah simpanan yang dibayarkan
pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali itu saja. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya. Yang ketiga adalah simpanan sukarela. Jadi ini tabungan dari anggota koperasi yang bisa sewaktu-waktu bisa diambil oleh anggotanya. Yang kedua penyaluran dana. Di sini ada 3 juga. Yang pertama adalah mudorobah, yaitu suatu perjanjian antar pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh modalnya dan pihak pengusaha akan mengelola modal yang telah diberikan. Yang kedua adalah musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak berkontribusi dana dengan ketentuan yang akan dibagi sesuai dengan porsi dananya masing-masing. Yang ketiga adalah murabahah, adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, di mana koperasi sebagai penjual, mitra atau nasabah sebagai pembeli, dengan menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya di sini adalah produk dari koperasi syariah itu sendiri. Yang pertama adalah simpanan sukarela bagi hasil. Di sini ada 5 simpanan dari produk simpanan sukarela bagi hasil. Yang pertama adalah simpanan mudorobah biasa, yang kedua adalah simpanan pendidikan, yang ketiga adalah simpanan haji dan umroh, yang keempat simpanan korban, dan yang kelima adalah mudorobah berjangka. Yang kedua, produk koperasi syariah dari simpanan sukarela titipan ada 2 juga. Yang pertama adalah simpanan wadiah amanah, yaitu titipan zakat, infak, dan sedekah atau zis yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua adalah simpanan wadiah zamanah, yaitu giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan. Selanjutnya, akad koperasi syariah. Di sini saya akan menjelaskan transaksi jual beli, ada murabahah dan istisna. Jadi murabahah sendiri kan berarti kan pembiayaan dengan jual beli, di mana koperasi sebagai penjual dan mitra atau nasabah sebagai pembeli, dengan menyatakan perolehan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di sini ada skemanya. Nah, yang pertama yaitu penjual dan pembeli atau mitra tadi melakukan transaksi. Yang kedua adalah koperasi memesan dan membeli kepada produsen atau supplier. Yang ketiga, produsen menyerahkan barang kepada koperasi. Selanjutnya yang keempat, barang diserahkan kepada mitra atau pembeli. Baru yang kelima adalah pembayaran dilakukan oleh mitra atau pembeli tadi. Contohnya di sini adalah Bapak Latif ingin membeli motor secara kredit. Ia dengan perantara koperasi. Lalu Bapak Latif mendatangi koperasi dan menyebutkan kriteria motor yang ingin ia beli. Lalu pihak dari koperasi tadi mencari dan membeli motor yang diinginkan Bapak Latif tadi. Ternyata harganya 18 juta. Kemudian pihak koperasi memberikan motornya dengan harga 20 juta, tetapi ia sudah mengatakan keuntungan yang ia peroleh adalah 2 juta. Jadi
Itu adalah contoh dari transaksi jual beli murabahah. Yang selanjutnya adalah istisna. Istisna sendiri adalah jual beli dalam memproduksi barang tertentu antara pembeli dan pembuat barang yang spesifikasi dan persyaratannya telah disepakati serta kedua belah pihak bersepakat atas harga dan pembayaran secara di muka atau cicilan. Nah, di sini adalah skema dari istisna. Yang pertama, koperasi dan nasabah melakukan transaksi akad istisna. Yang kedua, koperasi memberikan dana kepada nasabah. Yang ketiga, nasabah menerima dana dari koperasi. Yang keempat, pembayaran dilakukan oleh pembeli. Contohnya adalah pengusaha butik mendapatkan pesanan yang cukup banyak dari pembeli. Karena pengusaha batiknya kekurangan modal, ia meminta pembiayaan kepada koperasi syariah. Kedua belah pihak antara si pengusaha tadi dengan koperasi syariah kan sudah melakukan akad atau kerjasama. Lalu pengusaha butik tadi bisa membayarnya di kemudian hari sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak tadi antara koperasi dan pengusaha butik tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.